Buruh umumkan 4 capres pilihan, ada Anies hingga Najwa Shihab. Pro Omnibus Law itu. Partai Buruh hanya berkoalisi dengan capresnya pribadi. Partai Buruh tidak tunduk pada partai-partai politik yang pro Omnibus Law. Justru kami dihadirkan melawan anomali yang sudah terlalu ke kanan, berpihak pada pemodal-pemodal kita. Inilah, ini sekarang sedang berjalan prosesnya. Biarkan mekanisme tiap-tiap partai itu berjalan dengan tuntas. Nanti sesudah itu baru kita lihat. Yang nampak seperti orang yang memang matang itu dalam menyikapi berbagai persoalan kebangsaan, dan sudah terbukti tentu ada saja orang-orang yang memang mungkin dipesan di setel ya, untuk nyinyir ya, untuk mendegradasi Anies Rashid Baswedan. Hasil survei ini memang masih dinamis ya. Jadi menurut saya paling tidak kita sedang membaca arah gitu ya. Arah kemungkinan munculnya calon-calon yang tidak masuk angin lagi lah gitu ya, menuju 2023 di mana penentuan ya akan dilakukan oleh partai-partai politik yang berkoalisi itu, atau mungkin ada yang tidak berkoalisi gitu. Begitu. Jadi saya yakin bahwa untuk Indonesia Pak Anies pasti bisa membawa kita lebih baik. Memang calon-calon luar biasa dimunculkan ya oleh komunitas-komunitas melalui deklarasi-deklarasi, tapi ini semua masih bergerak penjajakan gitu ya, dan hanya menampilkan gitu ya aspirasi dari kehendak tentunya komunitas-komunitas maupun juga partai-partai politik sudah bergerak gitu ya. Kelihatan arahnya itu sudah sangat jelas. Inilah, ini sekarang sedang berjalan prosesnya. Biarkan mekanisme tiap-tiap partai itu berjalan dengan tuntas. Nanti sesudah itu baru kita lihat. Yang nampak seperti orang yang memang matang itu dalam menyikapi berbagai persoalan kebangsaan, dan sudah terbukti tentu ada saja orang-orang yang memang mungkin dipesan di setel ya, untuk nyinyir ya, untuk mendegradasi Anies Rashid Baswedan. Buruh umumkan 4 capres pilihan, ada Anies hingga Najwa Shihab. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal mengungkapkan 4 calon presiden capres yang kemungkinan bakal didukung oleh Partai Buruh. Bakal didukung oleh Partai Buruh berdasarkan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Lebih lanjut, Said Iqbal menuturkan bahwa Partai Buruh akan memilih presiden yang pro buruh dan kelas pekerja, serta menolak undang-undang Omnibus Law. Jadi tidak benar kalau Partai Buruh akan berkoalisi dengan partai politik yang pro Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Tolong diingat, kami menyebutkan haram hukumnya Partai Buruh berkoalisi dengan parpol-parpol yang pro Undang-Undang Cipta Kerja. Tuturnya saat melakukan konferensi pers di ruangan Anggrek 2, Istora Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 1 Mei 2023. Maka dari itu lanjut, Said, capres yang akan dipilih oleh Partai Buruh adalah capres yang berkoalisi secara personalnya. Apa maksudnya? Partai Buruh tidak akan masuk ke tim sukses resmi yang didaftar KPU terhadap tim capres tersebut, tapi Partai Buruh akan membentuk sendiri tim pemenangan capres yang didukung oleh Partai Buruh, paparnya. Said Iqbal mengatakan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelumnya menentukan capres yang akan didukungnya. Pertama yaitu tahap Rakernas. Partai Buruh pilih siapa? Partai Buruh memilih orang yang akan diputuskan 3 tahap. Pertama adalah Rakernas, ada 4 nama, Pak Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Anies Baswedan, dan Najwa Shihab, ungkapnya. Kedua, masuk ke tahap konvensi yang nantinya akan berisi panel guru besar dari berbagai disiplin ilmu, serta ada kuesioner yang akan dikirimkan ke para buruh untuk menentukan siapa yang akan dipilih oleh partai yang didukung sebagai presiden oleh Partai Buruh. Ketiga, tahap rapat presidium. Dalam rapat tersebut tidak akan diputuskan siapa yang akan didukung melalui 11 organisasi pendiri pelanjut Partai Buruh. Jadi ketat di Partai Buruh itu tidak ada daulat tuan, daulat dinasti, dan daulat luar, dan kami tidak akan berkoalisi dengan partai politik
yang mengesahkan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Tunggu saatnya, tuturnya. Nantinya sekitar bulan Juli atau Agustus 2023, Partai Buruh akan mengumumkan capres pilihannya. Buruh umumkan 4 capres pilihan, ada Anies hingga Najwa Shihab. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal mengungkapkan 4 calon presiden capres yang kemungkinan bakal didukung oleh Partai Buruh. Bakal didukung oleh Partai Buruh berdasarkan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Lebih lanjut, Said Iqbal menuturkan bahwa Partai Buruh akan memilih presiden yang pro buruh dan kelas pekerja, serta menolak Undang-Undang Omnibus Law. Jadi tidak benar kalau Partai Buruh akan berkoalisi dengan partai politik yang pro Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Tolong diingat, kami menyebutkan haram hukumnya Partai Buruh berkoalisi dengan parpol-parpol yang pro Undang-Undang Cipta Kerja. Tuturnya saat melakukan konferensi pers di ruangan Anggrek 2, Istora Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 1 Mei 2023. Maka dari itu lanjut Said, capres yang akan dipilih oleh Partai Buruh adalah capres yang berkoalisi secara personalnya. Apa maksudnya? Partai Buruh tidak akan masuk ke tim sukses resmi yang didaftar KPU terhadap tim capres tersebut, tapi Partai Buruh akan membentuk sendiri tim pemenangan capres yang didukung oleh Partai Buruh, paparnya. Said Iqbal mengatakan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelumnya menentukan capres yang akan didukungnya. Pertama yaitu tahap Rakernas. Partai Buruh pilih siapa? Partai Buruh memilih orang yang akan diputuskan 3 tahap. Pertama adalah Rakernas, ada 4 nama, Pak Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Anies Baswedan, dan Najwa Shihab, ungkapnya. Kedua, masuk ke tahap konvensi yang nantinya akan berisi panel guru besar dari berbagai disiplin ilmu, serta ada kuesioner yang akan dikirimkan ke para buruh untuk menentukan siapa yang akan dipilih oleh partai yang didukung sebagai presiden oleh Partai Buruh. Ketiga, tahap rapat presidium. Dalam rapat tersebut tidak akan diputuskan siapa yang akan didukung melalui 11 organisasi pendiri pelanjut Partai Buruh. Jadi ketat di Partai Buruh itu tidak ada daulat tuan, daulat dinasti, dan daulat luar, dan kami tidak akan berkoalisi dengan partai politik yang mengesahkan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Tunggu saatnya, tuturnya. Nantinya sekitar bulan Juli atau Agustus 2023, Partai Buruh akan mengumumkan capres pilihannya.